Ya, selamat datang kembali di video gua. Dan kali ini kita kembali dengan bukan preview, review major series yang baru selesai tadi sore. An- tanggal tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya. Oke, kita bahas langsung ke yang pertama. Joy versus Takai. Oke, kalau untuk pertandingan ini mereka sebenarnya saling capture untuk gua. Mereka bisa saling memberikan perlawanan satu sama lain gitu. But then di sini gue lihat anak-anak Joy lebih mampu memanfaatkan situasi yang terjadi sehingga mereka mereka memberikan skema yang lebih rapi untuk jagain point point capture-nya, point capture di hard point. Kalau nggak salah main di firing sih, kalau nggak salah gue lupa inget. Dan ya akhirnya mereka dapat kliknya dan mereka mampu untuk dominan sampai permainannya selesai. Even though Takai juga bagus juga, mereka gak gitu aja ngasih capture poinnya ke lawan. Mereka langsung kasih perlawanan juga, saling menyerang juga gitu. But ya ini pertandingan seimbang sih untuk gue. Dan Joy lebih apa ya, untuk untuk skema lebih rapi lah, jadi mereka bisa menang. Dan untuk SND ya di sini gue lihat seimbang juga, cuman di sini terjadi ninja diffuse yang dilakukan oleh Joy gitu. Dan gue gak tahu sih itu kenapa bisa terjadi. Besar kemungkinan karena anak-anak Takai udah planting, itu posisi udah planting tapi mereka udah kabur entah kemana gitu. Jadi mereka gak apa ya, tahu udah ada yang nge-diffuse, mereka nggak tahu sama sekali. Nah semenjak saat itu Takai mainnya agak kacau untuk gua. Dan anak-anak Joy lebih sabar buat narikin si anak-anak dari Takai ini buat nyerang dulu ya, karena jadi apa ya, kalau kalah lu jadinya pengennya agresif, dan itu dimanfaatkan sama Joy yang gua lihat gitu. Dan uh, di sini yang menonjol di sini gue lihat Miracle sih, dengan kalau nggak salah dengan artiknya ya, dia efektif banget untuk gue langsung apa ya, kasih snipe kill ke anak-anak Takai ya. Dan ya they deserve the win for Joy ya. Dan anak-anak Domination sebenarnya cukup ketat buat gue, cuman di sini yang gue lihat adalah dari mid ronde pertama Takai ini udah mulai tricap. Nah di situ anak-anak Joy mungkin udah mulai apa ya, mainnya udah rada panik barangkali karena udah di tricap. Sementara anak Takai udah, karena tricap mereka udah lebih siap untuk jagain satu domination point, sama satu domination point yang udah mereka kuasain, which is itu udah 3. Dan itu lanjut sampai di end ronde pertama. Cuma di babak kedua sebenarnya Joy udah mulai bagus mainnya, udah mulai meningkat. Tapi Takai di sini gue lebih bisa manfaatin kondisi. Jadi ya kemudian Takai udah mainnya lebih rapi, pergerakannya anak apa ya, tim Joy udah ya udah kayak kebaca lah istilahnya gitu. Dan sampai terakhir juga Takai akhirnya mampu untuk menang pertandingan. But then ya di sini gue lihat Joy udah mulai ini ya, mulai dapet lah istilahnya untuk memenangkan pertandingan itu dengan 2 poin. Even though ya mereka harus banyak improvisasi dari Joy dan juga Takai. Dan Joy salut ya untuk mereka juga kasih pertandingan yang bagus. Untuk match kedua di sini, Point versus Spy. Nah, kita bahas dari hard point. Sebenarnya mereka ini seimbang dari awal, seimbang awal-awal game gitu. But then mulai dari capture point yang keempat, dari hard point yang keempat, Point bener-bener mainnya lebih rapet, lebih rapi untuk gua. Jadi mereka praktis 1 menit mereka bisa ngawasain hard point itu. Hard point yang terakhir sebelum mereka balik lagi ke tengah.
Dan di awal-awal itu pas mereka catcher Voin Zivan dengan war mesinnya langsung membalik ya, memulangkan 4 pemain langsung ke base-nya Special Force, dan itu benar-benar meningkatkan momentum mereka memenangkan game itu. Dan ya hasilnya ya anak-anak Spy tiba-tiba mati bersama aja, mati berjemaah lah istilahnya. Dan ya praktis ini mereka pun juga kesusahan anak-anak Spy ini. Yoshitsnya, terutama Yoshits itu benar-benar dimatiin. Pergerakannya sama sekali, even though fans bergerak maju untuk gantiin perannya Yoshits, tapi nggak bekerja strategi itu sama sekali gitu. Dan game itu deserve for point ya, mereka pantas untuk menang. Dan kemudian di SND sebenarnya point pun bisa nguasain untuk gua di 2 ronde awal, tapi untuk ronde ketiga Kings mulai nunjukin kualitasnya sebagai sniper. Dia benar-benar benar-benar efektif dan akurat untuk bisa melenyapkan pemain-pemain dari Void. Jadi anak-anak Spy punya kesempatan untuk menang lebih mudah dengan Kings yang benar-benar perform banget sih di ronde kedua gitu. Yang lain sih sebenarnya bagus juga gitu, sama-sama bagus gitu, cuma emang Kings ini nonjol banget di ronde kedua. Dan untuk ronde yang terakhir di domination, awal Spy bagus juga gitu, udah mulai unggul dan mereka udah mulai panas gitu. Secara mental mereka udah lebih kayak, dengan kemenangan tadi mereka udah lebih siap. Cuman Void pun juga lebih keras lagi untuk fight sama anak-anak Spy. Dan sampai akhirnya terjadilah recap di late ronde kedua kalau nggak salah. Dan itu dari minus 40 poin itu sampai plus 65 untuk Void. Gua nggak ngerti, gua bener-bener asli salut banget sih untuk kerja kerasnya mereka mendapatkan 2 win. But then terbukti lagi anak-anak Spy ini menurut gua mainnya masih mainnya tuh tetap aja gitu, kayak kerasa kerusuk kemana-mana, nggak nggak sabaran gitu loh maksud gua untuk mungkin lebih lebih meredam lah gitu untuk defense gitu lah, untuk mementingkan defense. Dan ya kelihatan lagi di sini fans pun juga gak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue nggak tahu kenapa, bener-bener dia killnya memang banyak tapi tidak membantu sama sekali untuk memenangkan tim Spy ini. Dan anak-anak XBTR tuh ya, kalian tahu lah tuh siapa, kalian ya mungkin tahu siapa. Mainnya tuh gue jujur old school banget, parah. Gue nggak ngerti lagi sih, mungkin mereka nggak update lagi berita tentang CDM apa bagaimana, nggak tahu deh gue. Cuman mainnya bener-bener asli nggak banget lah untuk gue gitu, tanpa mendiskreditkan mereka, tapi ya menurut gue sih nggak banget lah. Dan di match ketiga ya DG lawan Beats, untuk hardpointnya gue rasa keduanya memberikan perlawanan ya untuk gue, baik itu Beats di di awal-awal ronde maupun DG, even though DG lebih muncul untuk tampil lebih galak di late gamenya, dan mereka lebih siap untuk ngambil capture point di hard point itu dengan score streak dan juga operator skill mereka yang mereka udah kumpulin dari beberapa capture point sebelumnya. Mungkin mereka gak terlalu mau ngeluarin, mereka keluarin akhirnya. Dan ya itu pertandingan sangat bagus ya untuk gue, even though ya secara kualitas ya
kita tahu DG ya sangat dominan untuk gue, apalagi Clove sama Zen gitu. Dan terjadi juga di SND di mana mereka menang 4 ronde beruntun dan membuat kehilangan konsentrasi lah untuk anak Beats itu. Jadi anak Beats itu bener-bener kayak udah 4-0, mereka mainnya udah kerasa kerusuk, hilang konsentrasi. Ya mungkin karena udah kelabakan melawan mereka, ya membuat DG bisa menang. Untuk gue menangnya cukup mudah untuk gue. Ya di sini gue lihat memang murni karena pengalaman juga, kualitas juga gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga anak Beats secara sebelah mata gitu. Dan untuk domination pun sebenarnya dua-duanya seimbang juga untuk gue. Habis capture dari tempat spawnnya mereka udah saling blokir jalan dari A, C, mainnya di situ sampai B-nya pun gak keurus, sempet gak keurus untuk gua karena mereka fokus untuk nahan di jalan, saling nahan di jalur tikus, jalur belakang, paling depan sama paling belakang. Karena kan biasa Clove sama Zen itu, apalagi Clove ya, pasti manfaatin jalur kayak gitu yang nggak orang expect. Cuman udah mulai middle ronde 1 recap dari DG, udah praktis DG udah mulai menunjukkan performa terbaiknya mereka, mulai dari Clove sampai ZZ. Dan itu terjadi juga di ronde kedua, recap lagi untuk gua. Dan murni mereka akhirnya menang juga gitu. But then Clove sama Zen ini menurut gue sangat sangat diharapkan gitu loh, seolah sangat diharapkan sama anak-anak DG karena dua ini doang yang benar-benar bisa memberikan sedikit tekanan, bukan kayak tekanan itu rata-rata diberikan sama mereka berdua gitu. Dan kalau dua ini gak perform, ya goyang, DG bakal goyang untuk gue. Dan satu pesan dari gue sih untuk anak DG yang main di role support, ya catatannya adalah kalian mesti stand up lagi, mesti step up your game lah gitu. Gue tahu sih posisi kalian juga pasti ikut membantu Clove dan Zen juga untuk tampil dengan baik. Gue apresiasi kalian bertiga untuk yang main yang terutama sering diandalkan di hardpoint sama domination. But then kalian juga perlu gitu untuk meningkatkan ya performa kalian lah gitu untuk gue gitu. Supaya apa? Supaya kalau Clove sama Zen ini tidak nggak perform, kalian bisa gantiin at least, sehingga DG bisa mampu menjaga momentum untuk menang gitu. Dan yang kita bahas yang keempat di monokrom lawan Rimo ya, sebenarnya dua-duanya cukup bagus untuk gue, saling ngambil, saling memberikan persaingan satu sama lain. Tapi terjadilah mulai dari poin keempat sama poin kelima, anak-anak monokrom udah menguasain poin keempat, dan akhirnya Rimo mutusin untuk ngambil di poin kelima untuk langsung set up defense line lah gitu. Tapi menurut gue menanam kira-kira 4 sampai 5 orang di dalam situ menurut gue juga nggak terlalu bagus. Karena apa? Itu kan karena apa yang gue tonton tadi, anak monokrom langsung maju ke poin yang kelima gitu, tanpa ada hal kayak yang mengorbankan lah. Gue lihat gitu, yang gue lihat ya, yang gue tonton, ngorbanin kayak 1-2 pemain untuk set up di depan poin itu. Mungkin gue nggak lihat atau mungkin gue nggak sempet mantau gitu
Tapi anak monokrom langsung push ke poin kelima dengan cukup mudah untuk gue. Terus akhirnya Moore dapat lebih banyak momentum, lebih banyak kesempatan untuk ngambil poinnya, dan monokrom menang gitu. Even though ya mereka sama-sama bagus untuk hard point itu ya. Dan SND Rimo di sini mainnya cukup bagus ya, dengan defense yang cukup bagus, dan mereka gak terlalu mau untuk maju ke depan secara agresif. Tapi yang gue lihat di sini ada kayak error yang sebenarnya nggak perlu dari Rimo untuk gue, terutama di ronde 10 ya, dimana mereka udah bukan ronde 10, sorry, ronde keberapa, ke-7 kalau salah, mereka udah tanam bom, tapi mereka udah jaga posisi, tapi mereka tiba-tiba ninggalin gitu aja gitu. Mereka mungkin mau set up ke tempat yang di belakang A itu, cuman Ocha udah mati di ronde berapa tuh gue lupa. Akhirnya momentum mereka hilang untuk menang. Sebenarnya mereka di sini lebih bisa kill the game, untuk gue lebih cepat, but then mereka tetap menang, even though mereka harus memperbaiki apa kesalahan yang mereka lakukan lah. Dan di domination mereka imbang sebenarnya, domination imbang banget untuk gue. Cuman di ronde 2 Moore meleng. Karena apa? Triple capnya dari Rimo, mulai dari transform VTC sampai di cluster strike di poin A. Praktis konsentrasi mereka meleng banget. Mereka harus ambil mana dulu. Mereka sampai bingung anak-anak dari monokrom. Dan Rimo akhirnya dapat momentum menang lagi di domination map rate. Dan match terakhir ini, nah ini yang seru nih, Zoros lawan Bonafide. Nah, di hard point stand off sebenarnya Bonafide dapat momentumnya, benar-benar dapat untuk gue. Even though Zoros pun bisa lawan juga, bisa dapetin poin demi poin juga untuk hard point. But then di late game Zoros gue lihat lebih terlihat lebih unggul, karena dari score streaknya sih untuk gue. Cluster strike di poin pertama, poin pertama pas posisinya udah 140 banding berapa, itu membuat anak Bonafide pun sampai mungkin udah gak dapet kesempatan untuk barangkali ngelawan atau mungkin kabur. Dapet sampai kira-kira bisa nyamain. Akhirnya Zoros di poin kedua, ronde kedua hard point, pas balik ke situ Zoros langsung komit di tempat itu, score streak keluar semua, nahan semua, menang akhirnya si Zoros. Zoros deserve that round gitu, for that win. Dan untuk SND praktis Zoros control the game sih untuk gue. Praktis Zoros bisa mengendalikan lah ronde demi ronde terhadap Bonafide. Praktis banget sih untuk gue. Dan terakhir di domination, Zoros pun kembali terlihat garang untuk gue, galak banget di sini. Jadi mereka yang gue di sini gue lihat efektivitas mereka udah meningkat, terutama kayak Lord Van gitu, yang dulu yang kemarin nggak perform, sekarang dia akhirnya perform lagi untuk gue, terutama di late gamenya. Juga kayak Oxirin, Clave, sama Legend pun pula dengan siapa ya? Aduh gue lupa deh. Zoros satu lagi siapa? Mereka bisa mampu mendominasi lah terhadap anak Bonafide. Dan yang gue lihat di sini terlihat anak Bonafide ini agak mungkin mainnya tetap dengan agresivitas mereka. Jadi mereka seolah-olah kebaca lah sama anak-anak Zoros dari segi gameplay. Dan lebih-lebih di second round sampai recap juga Zoros buat mempercepat kemenangan mereka. Dan akhirnya Bonafide kayak gue lihat sih nggak sempat dapat momentum sama sekali untuk ini ya, kayak mengembalikan keadaannya. Dan praktis Zoros 3-0 di sini. Dan
ya gue lihat di sini banyak improvisasi sih dari anak Soros sih, dan semoga bisa dipertahankan improvisasi yang mereka lakukan dan perbaikan-perbaikan yang akhirnya mereka tunjukkan dengan kualitas mereka di pertandingan ini. Oke, mungkin itu aja dari gua ya. Dan mungkin besok atau hari Senin ya, gua akan bikin preview untuk week ketiga di hari pertama Major Series. Oke, sekian aja itu, dan itu aja dari gua. Thanks for watching.